Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala khatmi anbiya'ik wa sayyidi rusdik wa imami ahli haqiqatik wa safwatika min khalqik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bangsurna bihi wa aslih su'unana wa su'una ummati ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, taufik dan hidayah hingga kita bisa melaksanakan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala wasidat di dalam puasa bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Hari demi hari kita lalui sampai kita di akhir-akhir daripada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang tidak celaka, yang tidak masuk di dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun liman adraka Ramadan walam yugfarlah. Celaka bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti keluar dari Ramadan Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang besar ataupun yang kecil, yang masih ingat ataupun yang sudah lupa. Kita melanjutkan pembacaan kita bersama-sama tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terusnya, al-hadisut tasi' wa thalathun. Hadis yang ke-39, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'alal qalanis, rawahu Abu Dawud. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana, perbedaan antara kita wa bainal musyrikina, dan di antara orang-orang musyrik, al-amaimu adalah menggunakan atau memakai sorban imamah alal qalanisi, di atas kopiah atau peci. Rawahu Abu Dawud. Rawahu telah meriwayatkan dari sini Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Perbedaan kita dengan orang-orang musyrik adalah memakai imamah, memakai sorban di atas peci, di atas peci. Ini adalah di antara ciri atau pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin di antaranya yaitu al-amaim. Al-amaim ini adalah jamaknya imamah. Amaim ini kata atau sifat jamak dari lafadz mufrad imamah yang berarti adalah sorban imamah.
Semua yang ditalikan atau diputarkan di atas kepala itu namanya imamah. Baik itu kecil, sedang ataupun besar. Dengan kain yang dilipatkan di atas kepala itu namanya imamah. Al-amaim. Alal qalanis di atas qalanis ini jamaknya qalang suah. Qalang suwatun, qalang suwatani, qalanis. Qalang suah ini semuanya adalah tutup kepala atau sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala, atau yang biasa kita kenal dengan kopiah atau peci. Ini Rasulullah SAW memberikan berita kepada kita dan juga memberikan arahan kepada kita. Sama tapi tidak sama. Sama-sama namanya imamah. Sama namanya surban. Tetapi di dalam cara memakai ini yang tidak disukai bagi Nabi adalah harus dibedakan antara cara memakai imamah antara orang-orang Islam dan juga orang-orang musyrikin. Apa di antara cirinya? Cirinya yaitu dia juga menggunakan surban, tetapi surbannya itu langsung di atas kepala tanpa menggunakan peci dahulu. Ini yang biasa dikerjakan oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin itu juga bersurban juga, tetapi surbannya langsung dilipatkan di atas kepala tanpa ada kopiahnya dulu, Lah orang-orang Islam nanti yang dikerjakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah menggunakan imamah, tetapi imamahnya sorbannya itu di atas peci. Jadi menggunakan peci dulu, baru dililiti serban atau imamah di atas pecinya. Maka ini termasuk sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menggunakan sorban, dan jadi digunakan peci dulu, baru di atasnya sorban, peci kemudian sorban. Dan ini juga arahan dari baginda Nabi SAW supaya kita ini tidak tasyabuh, tidak serupa dengan orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal walaupun sama namanya, tetapi supaya kita ini beda dengan mereka, orang-orang yang non-Islam, maka diarahkan walaupun itu imamah, tetapi gunakan imamah setelah menggunakan kopiah baru imamah. Begitu sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini jangan meniru-niru gaya berpakaiannya orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga penting, berpakaian ini juga penting. Pertama, di dalam berpakaian itu niatnya kita adalah memenuhi dan juga mentaati perintah Allah di dalam menutup aurat, itu wajib. Karena segala sesuatu yang wajib ditutup dan tidak boleh pilihan atau aurat itu wajib ditutup. Maka di dalam berpakaian harus niat kita adalah mentaati Allah di dalam hal menutupi yang wajib, yaitu menutup aurat. Maka pakaian menjadi wajib. Tetapi ada juga pakaian-pakaian selain itu wajib, tetapi juga ikut kepada sunnah yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting bagi kita. Ini di antara cara untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
mengikuti di dalam segala sesuatu yang beliau kerjakan, termasuk di dalam urusan pakaian. Jangan sampai walaupun kita berpakaian, tetapi pakaian itu ada tasyabbuh, ada kemiripan di dalam ikut dengan orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ikut kepada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan kita pun akan digolongkan seperti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, ikut-ikutan dengan orang mereka, siapa yang diikuti maka dia akan tergolong dengan mereka, walaupun itu dalam hal berpakaian. Dan itu sangat berpengaruh juga. Coba kalau kita umpamanya kadang pakaian itu ada pengaruhnya dengan gerak-gerik kita. Kalau orang itu berpakaian dengan pakaiannya, misalnya pakaiannya pemain bola, otomatis nanti dia akan badannya itu gerak-gerak dan juga kakinya gerak-gerak seperti pemain bola, karena dia berpakaian dengan pakaiannya pemain bola. Atau dia berpakaian dengan pakaiannya orang yang biasa main musik, atau orang yang biasa berjoget. Nanti sekali dia pakai itu ya badannya itu tahu-tahu pengen goyang saja. Atau dia biasa dengan memakai dengan pakaian apapun yang biasa digunakan oleh orang-orang yang kebiasaannya apa untuk dia gunakan. Begitu juga kalau kita itu berpakaian dengan pakaian sunnah, maka kita berharap juga dengan berpeci, dengan bergamis, begitu juga mungkin ditambah lagi dengan imamah atau surban di atasnya, khususnya di waktu-waktu yang penting, di hari Jumat atau di bulan suci Ramadan ini, maka akan berperilaku atau menjadikan amalan-amalan kita minimal akan menyesuaikan dengan orang yang berpakaian seperti itu. Orang yang berpakaian seperti itu. Maka penting sekali, dan imamah ini juga termasuk sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau juga pakai peci saja tanpa imamah, kadang juga dengan imamah dan juga dengan peci dan dengan imamah. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kepalanya masing-masing. Kalau memang kepalanya kecil ya jangan pakai imamah yang sebesar ban Vespa, terlalu besar sekali. Disesuaikan dengan kepalanya masing-masing sehingga tingkat besarnya serasi dengan kepalanya masing-masing, dengan mengikut sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap lilitan imamah di dalam kepalanya itu akan diberikan nur dari Allah Subhanahu wa taala, akan dipancarkan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di dalam berpakaian, dalam setiap pakaian, siapa kita ikut di dalam berpakaian, ikut siapa. Dan yang paling penting juga, selain kita mengikuti tertib agama atau kewajiban yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan dalam berpakaian ini kalau bisa kita ikut kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar menutup aurat dapat kewajiban dan menggugurkan dosa, tetapi juga ada bernilai sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu berusaha di dalam setiap berpakaian ada yang kita ikuti, dan siapa yang kita ikuti? Tentunya ulama-ulama kita yang mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam masalah imamah. Ya, paling tidak pernahlah kita tuh berimamah, mengamalkan sunnahnya imamah atau sunnahnya Rasulullah di dalam urusan imamah. Dan imamah juga imamah dengan tertib yang betul, diantaranya supaya berbeda di dalam kita memakai dengan orang-orang yang musyrik, yaitu menggunakan imamah di atas kopiyah. Imamah ini juga termasuk adatul anbiya wal mursalin, termasuk kebiasaannya para nabi dan juga para rasul, para nabi dan para
para rasul dan mendoakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita memperhatikan di dalam berpakaian, baik bentuk pakaian apa saja, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita usahakan jangan ada di antara yang kita pakai itu ada tasyabbuh, ada ikut-ikut dengan kebiasaannya orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW khususnya di dalam berpakaian. Al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ana inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi ma syaa. Hadisun sahihun rawahu Ahmad wal Hakim. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berfirman Allah taala, Allah taala ana aku inda dhanni 'abdi menurut prasangka hambaku bi denganku. Falyadunna maka hendaklah dia menyangka bi denganku masya apa terserah dia, terserah sangkaan dia. Hadisun sahihun, ini hadis yang sahih, rawahu Ahmad, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad wal Hakim dan Imam Al Hakim. Hadis yang ke-40 adalah hadis dinamakan hadisul qudsi, hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang juga firman Allah SWT, tetapi bukan Al-Quran yang masuk di dalam tingkatan atau di dalam kategori hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada firman Allah SWT yang sudah di dalam mushaf, itu namanya kalamullah di dalam mushaf, yang tidak bisa dikatakan hadis, tetapi ada juga firman-firman Allah SWT yang dikategorikan di dalam hadis qudsi. Tidak bisa untuk sholat, tidak bisa untuk menggantungkan Al-Quran, tetapi ini firman langsung dari Allah, itulah dinamakan hadis qudsi yang masuk di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah SWT bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku Allah SWT adalah menurut prasangka hambaku kepada aku, maka hendaklah dia menyangka kepadaku dengan apa saja yang dia mau. Ini adalah yang dia mau, ya prasangkalah baik kepada Allah, karena kita Allah SWT sesuai dengan prasangka hambanya, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertobat kepada Allah, maka berprasangka baiklah bahwa Allah menerima tobat-tobat kita. Kalau kita beristighfar kepada Allah, maka berprasangka baiklah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka berprasangka baiklah bahwa Allah mengijabahi dan mengabulkan doa-doa kita. Jangan kita berbuat sesuatu tetapi sangkaan kita itu tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tapi tidak ada sangkaan bahwa Allah menerima taubat. Maka dia tetap bertobat karena kesalahan ataupun dosa yang dikerjakan, dan prasangka hatinya Allah menerima taubat saya. Beristighfar meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Begitu juga doa sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, kok kayak belum ada hasilnya. Tetap sangka baik kepada Allah bahwa Allah mengijabahi doa saya. Allah SWT mengijabahi doa saya. Dan ini juga supaya kita selalu berprasangka baik kepada Allah SWT dalam setiap keadaan apapun. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi kepada kita itulah yang terbaik
yang Allah Subhanahu tetapkan untuk diri kita. Jangan melihat nafsunya, jangan melihat nafsunya. Kalau lihat nafsunya mungkin tidak cocok. Tetapi kalau kita mengingat dan juga kita luruskan keyakinan hati kita, keimanan kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali semuanya itu adalah telah ditakdirkan dan telah diputuskan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, sangkalah dengan sangkaan-sangkaan baik kepada Allah. Gak usah kalau seandainya mengandeng tidak. Inilah yang terbaik, al-khair ma waqa. Yang terbaik adalah apa yang terjadi, apa yang diputuskan, apa yang ditakdirkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Al-Hakim, dan yang maha hikmah. Maka Allah tidak akan memberikan satu keputusan kepada seorang hambanya dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun, kecuali ada hikmah-hikmah yang dikandung di dalamnya dengan hikmah-hikmah yang tidak terhingga bila mana manusia mau memikirkan apa hikmah di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu yang Maha Al-Hakim. Sehingga kita akan gampang di dalam menerima, di dalam ridha, di dalam puas mengenai seluruh takdir-takdir Allah dan juga seluruh qada-qadanya Allah, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilzam bab rabbik wadrukul ladun was'alus salamah min daril futun la yadhiku sadruk fal hadis yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un la yakturu hammuk ma qaddir yakun fikrak wa ikhtiyar da'huma wara wa tadbira aidan washhad man barak maulakal muhaimin innahu yarak fawwid lahu umurak wahsin fil dunun la yakturu hammuk ma qaddir yakun. Jangan ikut pikiran kamu, fikrak wa ikhtiyar da'huma wara wa tadbira aidan washhad man barak. Pikiran kamu, pilihan kamu, dahuma war, kamu tinggalkan semuanya di belakang. Wasyad man barak, kamu ada saksikan, lihatlah apa Allah SWT yang menciptakan kamu. Wa tadbir aidan wasyad man barak. Begitu juga aturan-aturan kamu, planning kamu, rencana-rencana kamu, itu tidak ada apa-apanya, semuanya adalah di dalam pengaturan dan di dalam tertib dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawwid lahu umurak waqsin fid dunun, kamu serahkan saja semuanya kepada Allah dan juga baikkan sangkaan hati kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya diciptakan begini, saya dilahirkan begini, saya diberikan keadaan begini, berubah seperti ini. Tidak ada kecuali semuanya adalah yang terbaik bagi saya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam keadaan apapun kita akan belajar ridha kepada Allah, belajar ridha dengan takdirnya Allah, akan selalu qanaah, akan selalu menerima dengan apa yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faridah wasafat karawal kun uraha wa tamah junun la yaqtuluha ma qadir yakun. Dalam urusan rezeki, dalam urusan apa saja, ekonomi, dalam urusan apa saja, maka kita berusaha untuk menjadikan prasangka kita adalah prasangka yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sebaiknya keadaan setiap orang, yaitu hatinya harus selalu ta'aluk, harus selalu berhubungan kepada Allah dan membaikkan sangkaan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berprasangka yang tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu menerima dengan apa yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang terjadi pada diri kita tidaklah hanya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, yang Maha Rahmah, yang Maha Kasih Sayang. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala sesuatu dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Maka semuanya yang diberikan dan telah ditetapkan oleh Allah adalah
akan menjadikan, akan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hati bila mana manusia ini membaguskan dan juga menjadikan hatinya adalah hati yang memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dzanni abdi bi falyadzunna bi ma syaa. Aku menurut prasangka hambaku, maka hendaklah dia menyangka kepada dengan sangkaan-sangkaan yang baik. Punya cita-cita begini kok ternyata belum tercapai. Oh, mungkin nanti akan tercapai, akan diberikan Allah SWT di waktu yang sesuai dengan kita. Saya pengen sekarang, hati pengennya sekarang, nafsu pengennya sekarang, tapi Allah belum memberikan di waktu yang sekarang. Fa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullun matma'i. Kita pengennya cepat, tapi Allah berikan mungkin tidak di waktu itu. Mungkin di dalam Allah SWT memberikan akhir wala fi dzalika ta'khiri kullul matma'i. Mungkin ketika Allah memberikan di akhir nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seluruh kesenangan-kesenangan dan harapan-harapan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membaguskan zahir kita dan juga membaguskan hati-hati kita, sehingga hati kita selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara tidak ada kebaikan lagi di atasnya melebihi dua perkara itu, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, yaitu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara tidak ada keburukan lagi di atasnya, yaitu husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, selalu prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada kita, hati yang bersih, hati yang selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang selalu husnudzan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bin annana qadarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba tawsilu kulla hauba wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbihi dadata syuhbi walhamdulillahi fil bati wa tanahi. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.